Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa ketemu kembali dan saya juga bersyukur bisa punya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk hari ini, waktu yang baik untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua untuk boleh mengerti, mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan sampaikan kepada kami malam hari ini. Dan Roh Kudus bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, salah satu topik yang kita belajar sepanjang pekan ini adalah tentang iman. Pilihlah iman daripada ketakutan. Tentu muncul pertanyaan, kenapa kita harus memilih iman? Malam ini ada satu kisah di dalam Alkitab. Saya ingin menyampaikan kisah ini tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tentu ini bukan cerita yang baru, berulang kali kita sudah mendengarkan. Namun adalah baik untuk saya ingin kembali mengajak kita melihat cerita ini, dan dari cerita ini kita akan ambil pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita pegang, yang bisa kita pakai dalam hidup kita. Sehingga kita tahu betul, kita punya alasan yang kuat, kenapa sih kita harus memilih iman. Mari dengarkan ceritanya dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai seterusnya. Di sana dikatakan demikian. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun itu saya rasa bukan waktu yang singkat. Kita flu, demam cuman 3-4 hari, serasa kayak gak enak banget. Tetapi ini perempuan mengalaminya penyakit pendarahan selama 12 tahun. Ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Atau sudah sering dia pergi kepada dokter untuk disembuhkan atau diobati. Dan karena dia sering pergi sehingga uangnya dihabiskan untuk biaya pengobatan. Dikatakan, saya kembali ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Harta kekayaannya semua habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Satu kondisi yang tentu tidak ada dari kita menginginkan hal itu. Semua kita harapannya kalau bisa pergi berobat, sembuh. Itu harapan orang normal, semua kita mengharapkan itu. Tetapi ini sungguh sangat miris. Dia pergi berobat tapi keadaannya makin memburuk. Ayat 27 dikatakan, dia, maksudnya perempuan ini, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh, ini luar biasa. Merupakan iman daripada perempuan ini. Dia bilang, asal aku pegang aja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Nah, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, kata-katanya begini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ini respon atau jawaban yang Yesus sampaikan terhadap perempuan ini sangat luar biasa. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Masalah selama 12 tahun terselesaikan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya pun tidak tahu berapa banyak masalah yang saudara hadapi, tapi kalau kita lihat dari cerita perempuan ini, iman perempuan ini kepada Yesus membawa perempuan ini menemukan solusi, jawaban atas persoalan hidup. Nah, dari cerita ini ada beberapa pelajaran yang saya ingin sharingkan kepada kita malam ini. Yang pertama, jangan andalkan manusia. Sekali lagi, jangan andalkan manusia. Kenapa? Di ayat 26 tadi dikatakan begini. Ia, maksudnya perempuan itu, telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Siapakah tabib? Tabib itu adalah manusia, bukan? Tabib adalah dokter kalau kita zaman sekarang menyebutnya. Nah, saya perlu garis bawahi, bukan berarti saya bermaksud untuk saudara sakit jangan pergi ke rumah sakit atau jangan ke dokter. Bukan itu maksud saya. Tetapi di sini jangan sampai apa-apa kita menaruh semua harapan kita bergantung sepenuhnya kepada manusia. Kenapa? Karena dari cerita ini manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dialami perempuan ini selama 12 tahun. Sederhananya bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Itu sebabnya jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatan manusia. Seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan kita, kekuatan teman-teman kita, kekuatan backingan kita daripada andalin Tuhan. The point di sini adalah lihatlah bahwa kekuatan manusia ada limitnya. Tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Hal kedua yang perlu kita ingat di sini adalah jangan bergantung pada materi. Semua orang pasti punya kekayaan, punya deposito yang besar-besaran, punya uang yang banyak banget. Tetapi kalau kita berkaca kepada perempuan ini, bahwa semua harta kekayaannya habis, tetapi dia nggak mengalami kesembuhan. Artinya apa sih? Ini memberitahu kita bahwa materi yang kita punya tidak bisa selamanya menjamin kehidupan kita. Ada masa-masa di mana uang itu ya habis begitu saja, tidak membawa solusi. Bukankah baru 3 tahun kita bergumul dengan pandemi COVID? Dan bukankah tidak sedikit orang kaya yang harus meninggal dan kekayaan mereka tidak bisa menolong mereka? Tentu ini menjadi sesuatu yang semua kita tahu, fakta yang kita lihat. Dan perempuan ini membuktikan hal itu. Dari ayat 26 tadi dikatakan, dia pergi berobat berulang kali, semuanya dihabiskan. Dan dikatakan bahwa keadaannya bukan menjadi baik, malah semakin memburuk. Nah, saya juga perlu memberitahu, bukan berarti saudara tidak perlu punya uang, nggak perlu punya materi. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah jangan sampai uang itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Jangan sampai pegangan kita adalah materi. Saya ingin bilang begini. Materi, kekayaan, teman-teman kita, backingan kita, jadikan semua cuma sekedar alat bantu. Sekali lagi, jadikan semua harta kekayaan, semua yang kita punya hanya sebagai alat bantu. Jangan sampai alat bantu ini menggantikan posisi Tuhan kita. Mungkin akan lebih keren saya akan ngomong begini. Jangan jadikan ciptaan sebagai pegangan utama dalam hidup kita. Tetapi jadikan pencipta menjadi yang utama dalam hidup kita. Siapakah ciptaan? Ciptaan itu adalah manusia. Ciptaan itu adalah materi. Siapakah pencipta? Pencipta itu adalah
Tuhan kita. Jangan sampai ciptaan kita jadikan sebagai Tuhan atas diri kita, sehingga kita menggeser atau kita pindahkan pencipta kita yang adalah Tuhan dari hidup kita. Contoh sederhana deh. Kalau kita betul-betul menjadikan uang hanya sebagai alat bantu, hal simpel yang kita lakukan pasti adalah kita akan tahu menggembalikan yang namanya perpuluhan dan persembahan. Karena kita merasa ini cuma alat bantu yang Tuhan nitipin ke saya, dan saya hanya pakai sesuai yang sudah dianjurkan buat saya pakai. Kita tahulah 90% saja kita pakai, 10-nya dikembalikan. Itu contoh sederhana bahwa kita bukan mendewakan atau mentuhankan uang itu. Tetapi kan kita bisa melihat faktanya bahwa tidak sedikit orang merasa bahwa 10% itu hal yang berat banget untuk dilakukan. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi itulah yang saya lakukan dalam hidup saya. Setiap uang yang saya dapatkan, berapapun nominalnya, saya tahu bahwa saya cuma diizinkan untuk menggunakan 90%. 10-nya saya kembalikan kepada gereja. Mungkin saudara merasa yang saya sampaikan ini tidak benar, boleh cek ke bendahara gereja atau ke gereja kita. Semua ada buktinya. Artinya saya ingin mengajarkan kepada kita bahwa yuk, harapan kita bukan kepada materi. Yang perlu kita pegang dalam hidup kita adalah cuma Tuhan. Itu yang perempuan ini alami dalam hidupnya. Selama 12 tahun, dia berulang kali datang ke dokter. Bawa uang-uangnya untuk berobat, tapi kan gak menemukan solusi. Solusinya dia dapatkan ketika dia sadar bahwa rupanya ada yang namanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia datang sama Yesus, gak bawa duit apa-apa dikatakan. Dia cuma datang sembunyi-sembunyi, pegang jubahnya. Dan cerita ini menarik bahwa dia mengalami kesembuhan. Bukankah semua kita merindukan terobosan atas kehidupan kita? So malam ini, yang perlu kita cari adalah Tuhan. Hal ketiga yang ingin saya bagikan adalah bergantunglah pada Tuhan. Yuk mari belajar untuk andalkan Tuhan. Mari belajar untuk cari Tuhan, cari kekuatannya. Ini sebentar lagi kita akan selesaikan tahun 2023 ini. Saya nggak tahu masalah semacam apa yang akan kita temukan di depan. Mungkin kita tidak mengalami pendarahan seperti wanita ini. Tetapi apapun masalah yang saudara dapatkan, ini yang saudara harus tahu. Cari Tuhan Yesus. Sekali lagi, cari Tuhan Yesus. Nah, ada yang menarik di ayat 34, kata-kata Yesus kepada perempuan ini. Kembali perhatikan ayat 34, dikatakan gini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tadi di awal saya katakan topik yang kita belajar dalam minggu ini atau pekan ini adalah pilihlah iman. Dari kata-kata Yesus di sini menunjukkan bahwa iman merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan iman perempuan ini disembuhkan. Selama 12 tahun dia menderita, dia dipulihkan dari masalahnya, sakitnya, karena iman dia kepada Tuhan. Dan apa yang dialami perempuan ini nampaknya bisa kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Dikatakan gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan kalimat awal, dikatakan iman timbul dari pendengaran. Kalau kita perhatikan ayat 27 yang tadi kita baca, 27. Dikatakan begini, dia maksudnya perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi sebelum kesembuhan terjadi terhadap perempuan ini, dia ayat 27 memberi catatan bahwa perempuan ini pernah mendengar. Dengar apa? Berita tentang Yesus. Nah kalau kita
kontraskan ayat tadi 27 itu dengan Roma itu, dikatakan bahwa iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran. Artinya bahwa ada korelasi antara iman dan apa yang kita dengar. Nah, saya juga perlu kasih tahu bahwa tidak semua yang kita dengar itu membuat iman kita bertumbuh. Iya dong. Tidak semua yang saudara dengar itu membuat iman saudara bertumbuh. Makanya di Roma ini dia bilang apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dikasih catatan bahwa yang perlu kita dengar supaya iman kita bertumbuh adalah firman Kristus atau firman Tuhan atau khotbah yang sekarang saya sampaikan. Kalau itu kita dengarkan dengan baik, iman kita pasti bertumbuh. Nah, jangan dulu stop sampai di situ, karena ada orang kan bilang begini, oke, saya dengar firman Tuhan, cukup. Tidak. Karena di Yakobus 1 dan seterusnya, nah saya ingin baca ayat-ayat ini, bahwa ternyata tidak hanya cukup daripada sekedar dengarin firman Tuhan. Ada langkah berikutnya. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 22. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, kata-katanya begini, tetapi firman itu harus kamu lakukan, bukan hanya didengarin doang. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Karena orang yang mendengar ajaran Allah tanpa melakukannya, ibarat orang yang memandang mukanya sendiri pada cermin. Dia hanya tahu bentuk wajahnya selama berada di depan cermin. Tetapi begitu pergi, dia tidak dapat melihatnya lagi dan segera lupa bentuk wajahnya. Ayat 25 dari Yakobus pasal 1 dikatakan gini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi kalau kita dengarin firman dan kita melakukan, ayat 25 katakan kita akan bahagia oleh tindakan kita ini. Itu yang dilakukan oleh perempuan tadi. Dia tidak hanya cuma mendengar berita-berita tentang Yesus, tetapi dia mulai ambil tindakan untuk melakukan tindakan terhadap firman yang didengar, yaitu apa? Pergi menemui Yesus. Sederhananya begini, kalau kita hanya cuma dengar dan tidak melakukan, tidak ada hasilnya. Hanya akan ada hasilnya kalau kita dengar lalu kita lakukan. Dan saya rasa ini sering kali kita sampaikan. Persoalan kita gini, jarang kita mengalami pertolongan Tuhan. Karena kita banyak mendengar tetapi sedikit melakukan. Mungkin contoh yang bisa membantu kita untuk lebih mengerti lagi begini. Kalau kita tahu teori tentang nge-gym, mengerti betul teorinya, tetapi kalau nggak pernah pergi ke tempat gym dan mengangkat alat-alat yang ada di tempat gym, tidak ada hasilnya sama sekali. Saya sebulan lalu, saya rutin nge-gym dan puji Tuhan berat badan turun 5 kilo. Itu semua kenapa bisa terjadi turun 5 kilo? Itu adalah gabungan antara pengetahuan dan tindakan. Tetapi kalau saya cuma punya pengetahuan tentang nge-gym tapi tidak pernah pergi ke tempat gym, percayalah gak akan turun 5 kilo. Itu nol hasilnya. Tapi saya tahu teori ini dan saya lakukan, dapat hasil. Nah, kira-kira kalau kita kontraskan kepada soal iman, seperti itulah yang dialami perempuan ini. Dia dengarin tentang Yesus, bahwa Yesus itu pernah menyembuhkan orang, Yesus bisa bikin mujizat. Akhirnya dia datang dan dia dapatkan hasil itu. Nah, saya harap apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini cukup membantu kita, sehingga kita tahu sekarang kenapa sih kita harus memilih iman. Karena kata-kata Yesus tadi, iman yang bisa menyelamatkan kita. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah.
Jadi kalau saudara, kita mau berkenan kepada Tuhan, mengalami mujizatnya, pertolongannya, pastikan bahwa kehidupan kita ada di jalur iman, bukan di jalur kekhawatiran atau ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam ini, untuk hari yang baik. Kami boleh belajar firman-Mu. Perempuan yang 12 tahun menderita disembuhkan karena imannya kepada Engkau. Tuhan, kami mau bahwa kami juga ingin mengalami kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Dan tolong kami untuk melihat materi yang kami punya itu hanya sekedar alat bantu. Dan kalau selama ini kami menaruh harapan kami kepada harta kekayaan, orang-orang yang kami kenal, sehingga kami mengabaikan Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah melalui firman ini, kami mulai mengerti bahwa hanya cuman Tuhan Yesus, hanya cuman iman kepada Engkau, itulah yang membuat kami berjalan dalam kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.